Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus dan salam jumpa dalam renungan harian Katolik. Satu kata yang diajarkan oleh ibu saya ketika saya masih kecil adalah, "Nak, selalu bersyukur." Kata-kata ini selalu saya ingat, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, baik suka maupun susah, di sana selalu ada alasan di mana kita belajar untuk mengucap syukur. Mengucap syukur itu tidak selalu dalam kondisi baik-baik saja. Tapi ketika kita sedang mengalami situasi-situasi yang penuh tantangan dalam hidup kita, kita diajak untuk dapat melihat dari sisi yang positif. Meskipun peristiwa tersebut tidak kita kehendaki dan tidak menyenangkan, ketika kita melihat dengan kacamata positif, kita dapat memetik makna dari apa yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita tidak terpuruk dalam perasaan yang serba susah, perasaan kesedihan mendalam, dan susah untuk bangkit kembali. Bukan itu yang dapat membuat kita bahagia. Bersyukur meskipun situasi tidak selalu mudah, membuat hidup kita menjadi lebih berkualitas. Kita akan memiliki apa yang disebut sebagai hati yang tersenyum, berseri-seri. Sebab kita tahu berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita, meskipun tidak selalu dalam kondisi yang terbaik. Mungkin Anda juga dirundung oleh kesulitan, kedukaan, sakit, penyakit, tantangan-tantangan dalam pekerjaan, bisnis Anda. Tetapi satu yang pasti adalah bahwa ketika Anda mengalami itu berarti bahwa Anda masih memiliki nafas kehidupan. Dan ini juga seringkali kita lupakan. Saat kita bangun, banyak orang tergesa-gesa untuk segera beranjak dari tempat tidur, mungkin karena sudah terlambat, sudah memiliki seabrek hal yang harus dikerjakan, sehingga Anda bangun dengan pikiran yang terbebani, dengan hati yang berat. Ketika Anda berangkat tidur pun mungkin Anda tidur dengan begitu banyak persoalan dalam hati dan pikiran Anda, dan membuat Anda menghadapi segala sesuatu mungkin bahkan dengan emosi yang negatif. Hari ini dalam bacaan Injil kita diajarkan mengenai karakter yang positif dalam hidup rohani, dan itu adalah tahu bersyukur. Di dalam kisah tentang penyembuhan 10 orang kusta, hanya satu yang datang kepada Yesus untuk bersyukur. Dia datang kepada sang penyembuhnya, meskipun dia orang Samaria. Dalam arti dia bukan orang yang dikategorikan sebagai penyembah Yahweh. Bukan sebagai bangsa Israel. Sebaliknya, orang-orang Yahudi yang disembuhkan tidak kembali kepada Yesus. Apa yang mereka lakukan tidak diceritakan. Tetapi Yesus mengatakan, hanya satu orang inikah yang kembali. Anda berada pada posisi 9 orang tersebut, atau Anda berada pada posisi satu orang kusta ini, hidup kita terberkati. Mengapa kita tidak mulai pagi ini dengan kata syukur? Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan yang Kau berikan padaku. Saya mengajak Anda setiap hari, entah sebelum Anda tidur atau ketika Anda berada dalam kondisi di mana hening, tenang, dalam suasana doa, ingatlah selalu ini. Hal-hal positif apa yang saya syukuri dalam hidup saya. Ini membantu kita untuk menjadi orang yang lebih positif. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah marah. Karena kita tahu dari semuanya itu kita punya hal yang kita patut katakan pada Tuhan, terima kasih. Maka mari kita mohon berkat-Nya agar kita juga semakin dibentuk dengan disposisi hati yang tahu bersyukur. Terimalah berkat-Nya Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati, tetap sehat, semangat, dan salam bahagia. Amin.